Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Iqra. Qala Syekh Habibullah taala al-qa'idatul ula at-tauhid aslu ma tazku bihi an-nufus. Naam. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama yang perlu kita pahami dalam tazkiyatun nafs adalah at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid adalah pondasi dari tazkiyatun nafs. Jadi siapapun yang ingin memiliki jiwa yang suci, maka upaya dia harus dibangun di atas tauhid. Ini adalah kaidah yang pertama dan salah satu kaidah yang terpenting. Sehingga apapun metode tazkiyatun nafs, karena sebagaimana yang tadi di awal kita sampaikan, banyak metode-metode yang bertebaran di sekeliling kita yang menawarkan tazkiyatun nafs. Metode yang ditawarkan di luar sana ada yang benar, ada yang tidak benar. Untuk menilai apakah metode ini benar atau tidak, pertama kali kita harus lihat apakah metode yang ditawarkan itu pondasinya tauhid atau tidak. Seandainya metode yang ditawarkan pondasinya adalah tauhid, maka ini adalah salah satu indikator kuat bahwa metode itu benar. Maka metode tazkiyatun nafs yang tidak dibangun di atas tauhid, bahkan mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan tauhid, bisa dipastikan itu metode yang keliru. Nanti kita akan jelaskan kenapa demikian. Ya. Maka kaidah yang pertama yang harus kita pahami, tazkiyatun nafs harus dibangun di atas apa tadi? Tauhid. Pondasinya adalah tauhid. Nah, inna tauhida huwal ghayatu allati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jal wa awjadana kama qala subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. وهو أيضا محور دعوة الأنبياء والرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتوحيده أول ما يجب على الإنسان للدخول في دين الإسلام، وكذلك هو أول ما يجب على الداعية إلى الله عز وجل أن يعلمه للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. Nah, kenapa kok tauhid itu menjadi pondasi dari tazkiyatun nafs? Karena tauhid itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi. Allah ciptakan kita, manusia, dan juga saudara kita yang sama-sama mukallaf. Siapa itu? Jin. Adalah untuk menegakkan tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun ay liyuwahhidun. Beribadah hanya kepadaku, itu maksudnya adalah tauhid. Dan juga karena manusia di muka bumi ini tujuan keberadaannya untuk mentauhidkan Allah, maka para rasul, para nabi yang Allah utus ke muka bumi ini juga itu misinya. Jadi Allah mengutus para nabi dan rasul punya misi. Apa misi mereka?
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut. Misi para nabi diutus ke muka bumi ini adalah untuk an i'budullah, mengajak umat hanya beribadah kepada Allah, yaitulah tauhid. Wajtanibut taghut, jauhilah syirik. Sehingga kloplah antara tujuan diutusnya para nabi dan rasul ke muka bumi dengan tujuan diciptakannya manusia dan jin di muka bumi. Tujuannya sama, yaitu tauhid. Sehingga setelah para nabi wafat, para rasul wafat, apakah tauhid ini berhenti? Jawabannya tidak. Karena setelah para nabi dan para rasul wafat, tongkat estafet itu diambil oleh para da'i, oleh para mubaligh, oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para ustadz. Sehingga Nabi SAW saat masih beliau hidup, beliau SAW sudah mengirim para da'i kemana-mana. Dan seharusnya tugas yang ditunaikan oleh da'i di zaman ini, tugas utamanya adalah sama seperti tugas utama da'i-da'i yang diutus oleh siapa? Oleh Rasul SAW. Maka kalau ingin menjadi da'i yang sukses, contohlah da'i-da'i yang diutus oleh Nabi SAW ke penjuru dunia saat beliau masih hidup. Di antaranya adalah ketika beliau mengutus siapa? Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke negeri Yaman. Lihat apa pesan Nabi SAW kepada Mu'adz. Dan inilah yang seharusnya dipesankan oleh para kiai kepada santrinya. Inilah yang seharusnya dipesankan oleh para ustadz kepada jamaahnya. Yaitu pesan Nabi SAW kepada para da'i ketika diutus oleh beliau. Apa pesan Nabi? Innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Yang akan kamu datangi adalah ahlul kitab. Ini kata para ulama menjelaskan tentang situasi dan kondisi objek dakwah. Jadi Nabi SAW mengutus Mu'adz dalam keadaan beliau ngasih tahu bahwa yang akan kamu datangi adalah spesifikasinya seperti ini. Ahlul kitab, mereka adalah orang yang punya kitab. Ahlu itu kan pemilik kitab, ya kitab. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi punya Taurat, orang Nasrani punya Injil. Alias yang kamu datangi adalah orang yang punya ilmu. Kalau kamu tahu bahwa objek dakwah kamu adalah orang-orang yang punya ilmu, berarti kamu juga harus siap-siap punya ilmu. Inilah pentingnya mengetahui objek dakwah. Maka orang yang akan berdakwah ke suatu tempat, dia harus paham orang yang ada di tempat yang akan dia dakwah itu seperti apa. Backgroundnya apa. Pemahamannya seperti apa. Tingkat pendidikannya kayak apa. Bahasanya yang bisa difahami sama mereka bahasa apa. Bahkan sampai taraf mata pencaharian mereka rata-rata apa. Ini adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan sebuah dakwah. Ilmu tentang objek dakwah cukup tidak. Harus berbekal ilmu yang akan disampaikan kepada objek dakwah. Makanya Nabi SAW menggabungkan antara dua ilmu tadi. Ilmu yang pertama, ilmu tentang objek dakwah. Objek dakwahnya siapa? Pengetahuan tentang objek dakwahnya siapa? Kemudian yang kedua, ilmu tentang materi dakwah yang akan disampaikan. Apa materinya? Dengar baik-baik. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Hendaklah materi dakwahmu yang pertama kali adalah ngajari mereka supaya mentauhidkan Allah. Sehingga klop sama persis
para dai, para ustadz, para mubalik, tugasnya adalah sama dengan tugasnya para nabi dan rasul. Sehingga siapapun yang menjadi dai, mubalik dan ustadz, kiai, dia harus mengetahui apa tugasnya para nabi dan rasul. Karena mereka adalah pemegang tongkat estafet setelah meninggalnya para nabi dan para rasul. Para sahabat, para tabi'in. Ya. Maka tazkiyatun nafs. Seandainya ada orang menawarkan metodologi tazkiyatun nafs. Dan ternyata metodologi yang diajarkan tidak sesuai dengan tauhid. Berarti kita yakin 100% bahwa itu metode yang tidak benar. Karena bertentangan dengan tujuan kita di muka bumi diciptakan. Bertentangan dengan tujuan para rasul dan para nabi diutus ke muka bumi. Dan bertentangan dengan tujuan dakwahnya para nabi, dakwahnya para da'i yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان بالعذاب الشديد يوم القيامة فقال الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير الآية السابقة هي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم هي التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب وهو أصل كل زكاة ونماء. Nah, kemudian beliau membawakan sebuah ayat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla yang menceritakan ancaman buat orang-orang yang tidak melakukan tazkiyatun nafs dengan tauhid. Wa wailul lil musyrikin. Celakalah kaum musyrikin. Kenapa kaum musyrikin celaka? Alladzina la yu'tuna zakata. Karena mereka tidak menunaikan zakat. Menunaikan apa? Zakat. Sebagian ulama tafsir, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, mayoritas ulama tafsir menafsirkan zakat di sini dengan tauhid. Banyak ulama tafsir menafsirkan zakat di sini dengan tauhid. Kenapa orang-orang musyrik celaka? Karena mereka tidak menunaikan tauhid. Kenapa tauhid dinamakan zakat? Tadi sudah dijelaskan zakat apa itu? Tumbuh berkembang. Karena dengan tauhid, kesucian jiwa akan semakin tumbuh dan berkembang. Makanya dinamakan apa? Zakat. Sehingga orang yang bertauhid, kesucian jiwanya akan semakin bertambah. Sebaliknya, orang yang berbuat syirik, kesucian jiwanya akan luntur. Bahkan akan terjun ke dalam kubangan kotoran. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini dikatakan wal imanul ladzi bihi yazkul qalbu wa huwa aslu kulli zakatin wa nama. Iman itu adalah sumber pondasi dari setiap pensucian jiwa. Jadi orang yang bertauhid berarti dia sudah punya pondasi. Tapi bukan berarti sudah pondasi terus berhenti, tidak. Seperti antum punya rumah, pondasinya kuat tapi nggak ada apanya? Nggak ada temboknya, nggak ada atapnya, nggak ada pintunya. Pondasi penting, tapi begitu bangun pondasi bukan setelah itu terus berhenti, tidak. Pondasinya harus kuat, tapi dilanjutkan. Maka nanti kita akan sampaikan
hal-hal yang bisa meneruskan pembangunan pondasi dari tazkiyatun nafs tadi. Nah, وكما أن التوحيد هو أصل ما تزكو به النفوس وتطهر فإن الشرك هو أشد ما يدنس النفوس ويفتك بها بل هو محبط لجميع الأعمال كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لا يغفره الله عز وجل أبدا لمن مات عليه كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحرم الله عز وجل الجنة على كل من أشرك معه غيره كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Nah, beliau tadi menjelaskan tentang tauhid itu adalah pondasi dari tazkiyatun nafs. Sekarang beliau bikin kebalikannya. Kebalikannya tauhid apa? Syirik. Kalau tauhid adalah pondasi dari tazkiyatun nafs, berarti syirik adalah perkara terbesar yang bisa menghancurkan jiwa seseorang. Kotoran terbesar yang akan membuat jiwa seseorang menjadi kotor dan najis, itulah syirik. Kenapa demikian? Karena syirik akan menyebabkan seluruh amalan yang kita kerjakan musnah. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wa la takunanna minal khasirin. Andaikan engkau berbuat syirik, maka niscaya seluruh amalanmu akan hilang dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di dalam ayat lain dijelaskan bahwa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni. Makanya kan aneh ya. Tazkiyatun nafs itu kan upaya mensucikan apa? Jiwa. Dari apa? Dari kotoran. Kotorannya apa? Dosa. Kotorannya dosa. Bagaimana orang mensucikan jiwa? Dengan cara melakukan dosa yang paling besar. Padahal dia melakukan tazkiyatun nafs untuk mensucikan diri. Maaf. Seperti kalau boleh diumpamakan, seperti orang yang terkena misalnya ya kotoran cicak. Ya. Mungkin kalau bajunya hitam nggak terlalu kelihatan ya. Yang kelihatan itu kalau bajunya putih. Makpluk di sini. Ayo kita cuci. Nyucinya di mana? Comberan. Apa yang terjadi? Tambah parah. Ya. Maka aneh bin ajaib ketika ada orang ingin mensucikan jiwanya, tapi treatmentnya, amalannya adalah amalan syirik. Itu kan nggak sesuai dengan misi utamanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs untuk membersihkan jiwa dari dosa. Caranya membersihkan bagaimana? Dengan melakukan kesyirikan. Ya nggak nyambung, malah tambah kotor. Ya. Kemudian, kita sucikan jiwa kita karena kita punya cita-cita. Salah satu cita-cita kita yang utama tentu mendapatkan ridho Allah. Kemudian di akhirat nanti masuk ke mana? Surga. Terhindar dari neraka. Itu kan tujuan utamanya. Tazkiyatun nafs untuk mendapatkan surga, terhindar neraka. Caranya bagaimana? Dengan berbuat syirik. Padahal syirik itu akan menyebabkan orang haram masuk surga, pasti masuk neraka. Itu sebelum bicara tentang masalah dalil syar'i, secara logika itu enggak
enggak masuk. Ya. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya pasti neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang yang zalim tidak ada yang bisa membantu mereka, yaitu kaum musyrikin. Ini tentunya bagi yang meninggal belum sempat untuk bertaubat. Kalau sempat bertaubat, maka ayat yang lain mengatakan innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya, termasuk dosa syirik, asalkan mau bertaubat. Nah, فإذا حقق العبد التوحيد حصلت له الزكاة الكاملة وحصلت له الهداية والأمن التامان في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت وزكت نفسه وطابت. ومتى أدخل عليها ما يشوبها من شوائب الشرك دخل على نفسه من الدنس وتدسية بحسب ذلك. فلا زكاة للنفس إلا بتحقيق التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص العمل له كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص. ولا زكاة للنفس إلا بتخليصها من الشرك بجميع أنواعه وتخليصها من كل ما يناقض التوحيد ويضعفه. Nah, apa untungnya kalau orang sudah bertauhid? Dijelaskan di sini, orang yang sudah bertauhid hasalat lahu az-zakatul kamilah. Orang yang sudah punya pondasi tauhid, maka dia akan mendapatkan dengan izin Allah kesucian yang sempurna. Kalau langkah awalnya sudah benar, dengan izin Allah langkah berikutnya akan mudah. Wa hasalat lahul hidayatu wal amnu tamani fid dunya wal akhirah. Dan dia akan mendapatkan hidayah yang sempurna dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang yang bertauhid, hidupnya akan aman. Hidupnya akan tenang. Hidupnya akan nyaman. Berbeda dengan orang yang tidak bertauhid. Orang yang ketergantungannya kepada benda mati, ketika dia lupa nggak bawa benda mati itu, apa yang terjadi? Gelisah. Orang yang andalannya keris, suatu saat dia lupa nggak bawa keris, apa yang terjadi? Gelisah. Ya, karena ketergantungannya kepada keris. Tapi orang yang ketergantungannya kepada Allah, dimanapun dia berada, dia merasa tenang. Karena Allah senantiasa menyertai dia dimanapun dia berada. Ketenangan di dunia. Di akhirat, iya. Di akhirat juga tenang. Ya. Makanya Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu." Dan orang-orang yang beriman, kemudian dia tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Para ulama bahkan Rasul SAW menafsirkan kezaliman di sini dengan apa? Kesyirikan. Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan satu keamanan. Di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan keamanan di mana, keamanan di mana. Berarti keamanan sifatnya umum. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Di dunia, tadi sudah saya jelaskan sedikit, ketenangan batin dan seterusnya. Di akhirat keamanan. Perasaan aman dari masuk ke dalam neraka. Makanya orang-orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid akan mendapatkan busyra. Apa busyra?
Kabar gembira. Allah khaufun alai, Allah khaufun, Allah takhafu wala tahzanu. Allah takhafu wala tahzanu. Tidak perlu kalian merasa takut, tidak perlu kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Kenapa enggak perlu takut, kenapa enggak perlu sedih? Karena kalian mendapatkan kabar gembira dengan surga yang sudah dijanjikan. Makanya orang yang bertauhid, ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini, dia meninggalkannya dalam keadaan optimis. Dia tenang. Karena nasibnya sudah dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke mana? Ke surga. Dan dia akan mendapatkan hidayah. Hidayah di dunia maupun hidayah di akhirat. Apa di akhirat kita butuh hidayah? Hidayah itu apa toh? Apa hidayah? Petunjuk. Di akhirat kita butuh petunjuk? Butuh? Petunjuk apa? Petunjuk jalan ke surga. Apa di akhirat perlu petunjuk? Sangat perlu. Kalau di dunia tersesat, paling tersesat ke kebun, paling ke hutan. Ya. Tapi kalau di akhirat tersesat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kejeblos ke neraka. Maka di akhirat pun kita butuh petunjuk. Dan orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan petunjuk tersebut di dunia dan di akhirat. Lalu beliau sampaikan di sini beberapa aplikasi tauhid. Beberapa aplikasi tauhid. Famata akhlasal abdu dzulla lillah. Ketika seorang merendahkan dirinya kepada Allah. Ini aplikasi tauhid. Merendahkan diri. Wal mahabbah. Dan kecintaan dia dimurnikan untuk Allah. Keliru sebagian orang yang mengira bahwa tauhid itu cuma teori. Sehingga merasa kalau sudah khatam kitab tauhid berarti sudah bertauhid. Belum tentu. Ya. Masih ingat bab terakhir dari kitab tauhid apa? Babu qawlihi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Allah menceritakan perkataan orang-orang musyrikin. Allah menceritakan perilakunya orang-orang musyrikin. Apa perilaku orang musyrikin? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Orang-orang musyrikin itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah membawakan sekian puluh kitab tauhid, sekian puluh bab kitab tauhid, beliau tutup dengan bab terakhir ayat tadi, ingin menjelaskan bahwa orang yang sudah bertauhid itu adalah orang yang mengagungkan Allah. Jadi bukan sekedar khatam, hafal, ayat, hadis, durus, mustafadah, tidak. Tapi setelah kita mempelajari kitab ini, kita sudah mengagungkan Allah atau tidak? Kita sudah merendah di hadapan Allah atau tidak? Kita sudah membuktikan cinta kita kepada Allah atau tidak? Sehingga tauhid itu bukan sesuatu yang garing. Cuma ngapalin tauhid terbagi menjadi berapa? 3, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Bukan hanya itu. Ketika belajar asma dan sifat, di situ kita hanya sibuk membantah si A, membantah si B, bagaimana syubhat anu, bagaimana syubhat anu. Bukan. Intinya bukan di situ. Itu salah satu poin penting di dalam ilmu tauhid. Tapi itu bukan poin terpenting. Poin terpenting dari tauhid adalah setelah kita belajar, kita mengagungkan Allah, kita merasa rendah di hadapan Allah, kita mencintai Allah. Itulah inti dari tauhid. Kemudian dikatakan khalasat a'maluhu, maka amal-amalnya akan ikhlas, wasahhat dan akan benar. Wa zakat nafsuhu wa tabat, dan jiwanya akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi.
Sebaliknya orang wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min syawa'ib syirki, ketika seseorang mengotori jiwanya dengan kesyirikan, maka jiwanya yang awalnya bersih akan menjadi kotor. Tergantung tingkat dan level kesyirikannya. Semakin parah kesyirikannya, maka kotorannya pun akan semakin kotor dan semakin parah pula. Makanya ada noda biasa, ada noda membandel. Noda biasa, cuci sebentar, bersih. Tapi noda yang membandel harus direndam. Direndam pun juga bukan sekedar pakai sabun cuci biasa, harus pakai yang kuat ya pemutihnya. Bahkan kalau perlu bukan pakai air dingin tapi pakai air panas. Ya. Setelah itu kemudian dikucek lama. Itu tergantung nodanya itu seperti apa. Maka semakin orang mengotori jiwanya dengan dosa yang semakin besar dan yang paling besar adalah dosa syirik, maka akan semakin sulit untuk membersihkan noda-noda tersebut. Dan mereka yang sudah tergantung kotor, awalilah pembersihan itu dengan mempelajari tauhid. Dengan meninggalkan syirik. Jadi kalau ada dua noda dan dua-duanya sulit untuk dihilangkan, maka awalilah dengan menghilangkan noda yang paling parah. Ya, yaitu noda syirik. Kita pindah ke kaidah yang kedua. Nah, iqra. Al-qa'idatu tsaniyah, ad-du'a miftahu zakatin nufus. Nah, qala an-nabi, kaidah yang kedua. Ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Ad-du'a'u, apa doa? Doa. Miftah, apa miftah? Kunci. Doa adalah kuncinya tazkiyatun nafs. Setelah orang sudah bertauhid, maka untuk membangun bangunan di atasnya itu kan tidak mudah. Butuh proses. Dan proses itu bisa jadi panjang. Dan kita manusia itu punya kelemahan. Bahkan banyak kelemahannya. Di antara kelemahannya adalah kita ini suka bosenan. Suka apa? Bosenan. Makanya jarang orang yang ngaji itu nggak pernah absen. Jarang. Pasti suatu saat ada absennya. Dan absen ini macam-macam. Karena satu dan lain hal, dan kadang-kadang karena tadi bosen. Ya. Antum punya semangat, pokoknya ana harus nambah setiap hari 1 ayat. Itu kan pertamanya. Ya. Masya Allah seminggu ya 1 ayat 7. 1 minggu 7 ayat. Ternyata minggu kedua mulai. Ya. Manusia itu punya tabiat bosenan. Dan itu kelemahan. Maka kita membutuhkan bantuan dari yang maha kuat. Yaitu siapa? Allah. Tazkiyatun nafs adalah proses yang panjang. Ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita dituntut untuk tazkiyatun nafs. Nafas kita ini terbatas. Kalau kita tidak dibantu sama Allah, kita ngos-ngosan. Kita akan kesulitan. Maka kita butuh bantuan dari Allah. Dan bantuan dari Allah kuncinya adalah doa. Nanti akan diajarkan beberapa doa yang isinya adalah minta tazkiyatun nafs. Nah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a."
فالدعاء من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى لأن فيه إظهارا للعجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله عز وجل وقدرته وغناه وإغنائه وكبريائه وجبر كسر خواطر أعدائه فضلا عن فضلاء أحبابه وأوليائه وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير كما قال شيخ الإسلام في وصيته لأبي القاسم المغربي الدعاء مفتاح كل خير فكل خير ترجوه لنفسك وتريده من خيرات الدنيا والآخرة فاطلبه من الله والجأ إليه في نيله وتحصيله. Nah, ada sebuah hadis yang mungkin menurut kita ini, menurut sebagian kita ini agak membuat sedikit bingung. Yaitu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Atau dengan kata lain, doa itulah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Kata doa itu kan identik dengan apa? Dengan minta. Walaupun doa itu terbagi menjadi dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah ya sholat, itu doa juga. Pujian kita kepada Allah. Doa masalah itu ya minta. Tapi doa itu di benak banyak orang identik dengan minta. Hadis yang tadi kita sampaikan, sesuatu yang paling mulia di sisi Allah adalah doa. Berarti Allah itu suka dengan doa. Atau dengan bahasa yang simpel, Allah itu suka kalau kita minta. Dan ini kan tentu berbeda dengan karakternya manusia. Antum suka sama orang yang sering minta kepada antum? Atau lebih suka kepada orang yang jarang minta kepada antum? Ya iyalah. Ya, joluk. Ya. Dikasih hari ini, besok datang lagi. Ya wong tuman kayak. Ya. Allah tidak seperti itu. Semakin sering kita banyak meminta, Allah semakin suka. Nah, itu kenapa kok seperti itu? Ini yang dijelaskan di dalam kitab ini. Lianna fihi izharan lil ajzi wal iftiqari wat tadalluli wal inkisari wal i'tirafi bi quwwatillahi azza wa jalla wa qudratihi. Karena di dalam duduk dan bersimpuhnya seorang hamba minta kepada Allah, itu menunjukkan bahwa hamba itu merasa butuh. Hamba itu merasa rendah. Hamba itu merasa fakir. Hamba itu merasa lemah. Di hadapan siapa? Allah. Ini kuncinya di sini. Jadi, di dalam kita berdoa, sejatinya kita ini sedang menunjukkan kepada Allah, aku ini butuh sama engkau ya Allah. Aku ini gak bisa hidup tanpa ada bantuan darimu ya Allah. Aku ini lemah tanpa ada pertolongan darimu ya Allah. Dan inilah intinya ibadah. Intinya ibadah adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya Allah mengancam orang-orang yang tidak mau beribadah akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong, congkak, angkuh, tidak mau beribadah kepadaku,
maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayat ini awalnya apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat yang tadi kita baca, ayat sebelumnya adalah Allah berfirman, mintalah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Setelah Allah nyuruh kita untuk berdoa dan meminta kepadanya, Allah lanjutkan, hei orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang cokak, nggak mau beribadah kepadaku, kalian akan masuk neraka jahanam. Ada korelasinya nggak? Ada korelasinya nggak? Ada. Karena doa adalah ibadah. Maka orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, berarti dia tidak mau beribadah kepada Allah. Dan itu menunjukkan kecongkakan dan kesombongan dia. Maka jangan terprovokasi. Jangan termakan dengan ungkapan sebagian orang yang mengatakan, kita ini manja kalau minta-minta terus sama Allah. Kita ini harus mandiri. Jangan dikit-dikit apa? Minta-minta. Yang tercela itu kalau kita minta-minta sama siapa? Manusia. Itu tercela. Kalau kita minta sama Allah itu bukan perbuatan tercela. Itu perbuatan yang terpuji. Bahkan semakin sering kita minta, akan semakin disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tapi kan nanti jadi malas nggak kerja. Yang nyuruh nggak kerja itu siapa? Kita ini tetap bekerja. Kita ini ketika sakit tetap berobat. Tapi kesembuhan itu bukan dari obat. Rizki itu bukan dari bekerja. Kesembuhan itu dari Allah. Rizki itu dari Allah. Maka harus ada perpaduan dengan ikhtiar. Antara ikhtiar dengan doa. Ya. Jadi bukan berarti orang yang berdoa terus cuma ongkang-ongkang di rumah. Nggak pernah bekerja. Ya, bukan. Ya. Bahkan ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa doa itu ya bagian dari ikhtiar. Ya. Tapi yang saya maksud ikhtiar di sini ikhtiar yang sifatnya nyata, bergerak, bekerja, berobat, pergi ke dokter, minum obat, ya, pijat, minum jamu dan seterusnya. Ya. Inilah kenapa kok doa menjadi ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, karena di dalam doa itu hamba menunjukkan apa tadi? Kerendahannya, kehinaannya, kelemahannya di hadapan siapa? Allah, dan itulah inti dari ibadah. Dan doa itu adalah kunci dari seluruh pintu-pintu kebaikan. Di sini dinukilkan nasihatnya Syekhul Islam, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci dari setiap kebaikan. Maka fakullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah fatlubhu min Allah walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Kalau kamu punya cita-cita kebaikan, apapun bentuknya, duniawi maupun ukhrawi, maka mintalah kepada Allah. Jangan lupa, ya, yang masih bujangan-bujangan, kemudian punya cita-cita pengen nikah sama si A, misalnya, si fulanah. Misalnya. Jadi sebelum lobi sana, lobi sini, lobi ustadz, sebelum melakukan PDKT kepada calon mertua, doa, minta sama Allah. Ya. Berarti nggak perlu lobby, ya perlu. Tapi kuncinya adalah doa. Yang pengen hafal Al-Quran, sama. Ya. Punya cita-cita, Allah saya pengen menghafal Al-Quran. Minta sama Allah supaya bisa istiqomah di dalam menambah hafalan dan murajaah. Yang pengen rezeki, minta sama Allah. Pokoknya jangan lepas dari doa kepada Allah.
Karena doa adalah kunci dari seluruh pintu-pintu kebaikan. Termasuk akhirat. Makanya kita diajarin untuk Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga. Wa a'udzubika minan nar. Mohon perlindungan kepadamu dari neraka. Semuanya. Kebutuhan apapun yang kita inginkan. Kebutuhan duniawi maupun ukhrawi. Doa, doa dan doa. Kebutuhan kita di dunia ini banyak apa sedikit? Banyak. Makanya aneh kalau ada orang berdoa, setelah itu baru dapat 3 menit sudah bingung. Doa ngapa maning ya? Aneh kan? Orang berdoa. Makanya kan orang antara adzan dengan qomat kan lumayan ya. 5, kadang-kadang 10 menit. Itu kadang-kadang orang baru berdoa semenit. Sentong gitu. Apalagi ya di bulan-bulan orang dicari lagi. Subhanallah. Antum pikirkan apa yang ada di benak antum dari keinginan duniawi dan ukhrawi saat itu. Minta sama Allah. Kan tadi kita sudah tahu keinginan kita di dunia ini nggak ada habisnya. Berarti mestinya doa juga nggak ada habisnya. Ya. Apalagi mereka yang faham tentang doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Maka tidak salah. Kalau misalnya kita antara adzan dan qomat kita selalu bawa buku doa. Kalau nggak hafal baca aja. Ya. Di situ akan terlihat kepentingan-kepentingan apa yang seharusnya kita minta kepada Allah. Dan itu diminta oleh manusia yang terbaik. Mestinya kalau manusia terbaik, mintanya juga hal yang baik-baik. Ya. Makanya yang paling bagus adalah mencontoh doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Nah. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من دعاه والتجأ إليه بالإجابة فقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. Nah, salah satu bukti kedermawanan Allah itu bukan hanya nyuruh kita untuk berdoa. Allah bukan hanya nyuruh kita untuk minta. Tapi Allah berjanji untuk mengabulkan permintaan kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, Allah berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kedermawanan Allah. Dan hampir tidak kita temukan manusia yang seperti itu. Manusia yang menawarkan orang untuk minta kepada dia. Bukan hanya menawarkan, bahkan menjanjikan untuk dikabulkan setiap permintaannya. Itu hampir-hampir tidak ada. Ada ustaz di kampung saya, ustaz menawarkan pinjaman. Tapi ada udang di balik batu. Pinjaman yang berbunga. Ya. Itu katanya nulung. Tapi padahal apa? Mentung. Ya. Allah tidak. Minta, silakan minta. Aku akan kabulkan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau katakan, Inni la ahmilu hammal ijabah. Yang jadi beban pikiranku itu bukan doaku dikabulkan apa tidak. Kalau kita kan itu kan. Yang jadi beban pikiran kita, saya sudah berdoa lama kok enggak dikabul-kabulkan. Kalau Umar tidak seperti itu. Pikiran saya, beban pikiran saya itu bukan saya doanya dikabulkan apa tidak. Walakin hammad doa. Tapi yang saya pikirkan, saya ini sudah berdoa atau belum? Saya ini sudah berdoa atau belum? Kenapa demikian? فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ. Karena kalau saya sudah berdoa, otomatis akan dikabulkan.
Karena Allah berjanji, orang yang berdoa bakal dikabulkan. Nah sekarang kita sudah berdoa atau belum? Belum berdoa, sudah minta? Sudah minta? Dikabulkan. Allah ini sudah berjanji, siapa yang mau berdoa bakal dikabulkan. Maka yang paling penting buat kita adalah doanya. Karena kalau doa bakal dikabulkan. Ya. Kalau orang di zaman ini lebih mikirkan sudah dikabulkan atau belum. Padahal dia sendiri doanya jarang-jarang. Gimana anaknya? Wah, nakal banget. Istungane urung, wah sering. Saben apa? Ya sesempate. Pernah nggak kita terus minta doa? Tidak mungkin Allah akan menolak doa kita. Selama doa kita benar sesuai dengan etikanya. Ya. Saya lupa ada seorang ulama besar. Dan pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan yang bercerita bahwa beliau ini belajar kesabaran dari seorang anak kecil. Belajar sabar dari anak kecil. Kok bisa ulama belajar dari anak kecil? Kata beliau, saya pernah keluar rumah berapa langkah, saya melihat ada seorang anak kecil yang disuruh keluar oleh ibunya dari dalam rumah. Mungkin karena anak kecil itu melakukan tingkah pola yang menjengkelkan. Setelah disuruh keluar, kemudian dari dalam rumah pintunya dikunci. Maka anak itu pun nangis. Ngetok-ngetok pintu. Memanggil-manggil ibunya. Minta maaf. Dan seterusnya. Apakah langsung dibuka? Tidak. Dibiarkan sama ibunya. Maka anak itu semakin meratap, semakin merintih, semakin menghibah, semakin terus meminta. Hati ibu mana yang tidak luluh mendengarkan tangisan dan rintihan anak. Akhirnya setelah lama dan ulama tadi terus memperhatikan. Sampai kapan si anak ini meminta dan sampai kapan ibunya tega untuk tidak membukakan. Akhirnya ibunya pun membukakan pintu. Kata beliau, saya belajar sabar dari anak kecil itu. Andaikan kita sama Allah, itu kita minta dan minta dan minta. Tanpa henti. Kalau belum dibukakan, kita terus minta kepada Allah. Maka Allah lebih dermawan daripada ibu tadi. Allah lebih berbelas kasihan kepada kita dibandingkan ibu tadi kepada anaknya sendiri. Masalahnya kita sudah mengetuk pintu Allah berkali-kali atau belum? Bahkan ada di antara kita ngetuk saja belum. Ya. Maka apapun hajat yang kita miliki, duniawi, ukhrawi, mintalah kepada Allah. Dan jangan pernah berhenti meminta selama belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun setahun, walaupun 80 tahun. Nabi Ibrahim konon minta keturunan selama berapa? Kalau nggak salah 80 tahun. Minta dikaruniai anak kepada Allah. Nunggu berapa tahun? 80 tahun. Kalau anak minta istri dikasihnya 80 tahun gimana? Dapat insya Allah. Ya. Allah akan memberikan ujian itu sesuai dengan kadar keimanan. Allah Maha tahu iman kita ini tidak seperti Nabi Ibrahim. Ya. Maka Allah akan kasih ujian kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Jadi jangan pesimis dulu. Ya. Nah. وعن مطرف بن الشخير قال
تذكرت ما جماع الخير فإذا الخير كثير الصوم والصلاة وإذا هو في يد الله عز وجل وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك فإذا جماع الخير الدعاء. Nah, seorang ulama namanya Mutarrif bin Syikhir. Siapa namanya? Mutarrif bin Syikhir. Beliau pernah merenung suatu hari. Kira-kira pusatnya kebaikan itu apa ya? Jima'u al-khair. Pusatnya kebaikan. Pusarannya itu di mana gitu. Maka beliau pun kebaikan itu banyak. Ada sholat, ada puasa. Itu adalah termasuk kebaikan. Tapi itu kan semua di tangan Allah. Orang bisa puasa karena hatinya dibuka sama Allah. Orang mau sholat karena dibuka sama Allah. Orang mau ngaji karena hatinya dibuka sama Allah. Oh, berarti semuanya kembalinya di tangan Allah. Bagaimana supaya Allah kasih itu kepada kita? Kita harus minta, harus doa. Berarti kuncinya itu ada dalam doa. Kadang-kadang kita lupa. Ya. Kita berusaha keras untuk khusyuk. Bagus. Tapi kadang-kadang kita ini lupa bahwa khusyuk itu ada di tangan siapa? Allah. Kita harus minta sama Allah. Kita berusaha meninggalkan maksiat. Masing-masing dari kita punya maksiat yang konsisten kita lakukan. Maksiatnya itu. Ya. Sulit untuk meninggalkannya. Sudah berusaha tobat, ulang lagi. Tobat, ulang lagi. Tobat, ulang lagi. Kita ini sudah minta atau belum kepada Allah? Makanya sering orang-orang yang mengeluhkan sulitnya meninggalkan sebuah maksiat. Ketika dia duduk menghibah kepada Allah. Ya Allah, saya ini gak bisa meninggalkan ini kalau tidak dibantu sama Engkau ya Allah. Aku ini lemah. Aku ini punya kekurangan ya Allah. Aku ini lemah di hadapan nafsuku. Kemudian, aku mohon bantuanmu ya Allah. Tidak mungkin aku bisa tinggalkan kalau tidak ada bantuan darimu. Maka saat itu, ajaib. Awalnya terasa berat, kemudian menjadi sesuatu yang sangat ringan. Karena pusatnya adalah doa. Maka, apapun ibadah yang merasa kita berat untuk kita lakukan. Ngafal Quran misalnya. Hadir kajian misalnya. Istiqomah misalnya. Mendidik anak misalnya. Apapun problematika yang kita hadapi. Duniawi maupun ukhrawi. Maka pusatnya adalah ada dalam doa. Termasuk tazkiyatun nafs. Makanya nanti diajarkan di sini. Doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Agar kita bisa terus menjaga tazkiyatu an-nafs. Nah. وفي باب التزكية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وفي هذا الدعاء إشارة وتنبيه على أن تزكية النفوس بيد الله سبحانه وتعالى علام الغيوب وأن مفتاحها الأعظم هو الدعاء والافتقار إلى الله تعالى. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمتى اجتمع على العبد قلبه فمتى اجتمع على العبد قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجائه ولم يتعجل الإجابة وتحرى الأوقات الفاضلة فلا يكاد يرد دعاؤه. Nah, ini contoh doanya. Jadi doa tazkiyatun nafs contohnya adalah dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sudah hafal belum? Hah? Belum? Masya Allah.
Nanti sesi ketiga harus hafal ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Apa artinya? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakanlah ketakwaan ke dalam jiwaku. Karena jiwa itu bisa diisi dengan ketakwaan, bisa diisi dengan perbuatan dosa. Seperti gelas kosong yang bisa diisi dengan air madu atau bisa diisi dengan racun. Maka kita minta kepada Allah agar jiwa kita ini diisi dengan ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwa. Terus kita minta apa? Wa zakkiha. Apa artinya zakkiha? Dan sucikanlah jiwaku itu. Kenapa kita minta kepada Allah agar Allah mensucikan jiwa kita? Anta khairu man zakkaha. Karena engkaulah satu-satunya yang bisa mensucikan jiwa. Ini terjemahan saya ambil dari syarah hadisnya. Kalau terjemahan letter luck-nya, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Tapi kalau di syarahnya, engkau adalah satu-satunya yang bisa mensucikan jiwa. Karena memang yang bisa mensucikan jiwa ya hanya siapa? Hanya Allah. Kenapa yang mensucikan jiwa hanya, yang bisa mensucikan jiwa hanya Allah? Anta waliyuha wa maulaha. Karena engkaulah yang memiliki jiwa dan menguasai jiwa. Jadi pemilik dan penguasa mutlak jiwa manusia adalah siapa? Allah. Maka kita minta kepada Allah. Ini satu doa. Doa yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ini sudah familiar doa ini. Wahai yang membolak-balikkan hati, jadikanlah hatiku istiqamah di atas agamamu. Maka siapapun yang berdoa dengan doa-doa ini, kemudian di dalam doanya dia merasa butuh kepada Allah, sadaqat daruratuhu wa faqatuhu. Ketika berdoa, dia jujur merasa butuh kepada Allah. Wa qawiya raja'uhu. Dan harapannya kuat ketika berdoa. Perhatikan. Banyak di antara kita doa itu cuma keluar dari mana? Lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi di dalam hati itu tidak ada harapan yang kuat. Seakan-akan kita minta sama Allah, ya Allah minta kebaikan. Ya kalau dikasih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi kayak enggak apa? Enggak serius dalam berdoa. Maka di sini katakan apa? Wa qawiya raja'uhu. Harapannya kuat. Walam yata'ajjalil ijabah. Tidak tergesa-gesa untuk menunggu diijabah dakwahnya. Jadi tidak, yuswe teman enggak dikabulkan. Enggak. Dia tetap berdoa, terus berdoa. Dan tidak berhenti ketika belum dikabulkan sama Allah. Mungkin enggak doa kita tidak segera dikabulkan? Mungkin enggak? Mungkin. Pemicunya apa? Banyak faktor. Mungkin kita tidak memenuhi syarat. Perasaan sudah memenuhi syarat, Ustaz. Itu kan perasaan. Satu. Atau itu adalah bukti sayang Allah kepada kita. Kok bisa Ustaz? Nggak dikasihkan kok. Nggak dikabulkan kok bukti sayang. Karena Allah ingin mendengar rintihan kita semakin banyak.
Allah ingin pundi-pundi pahala kita semakin banyak. Allah ingin timbangan kebaikan kita dipenuhi dengan amal-amal soleh yang bernama doa. Sehingga ada orang-orang yang nanti di hari kiamat takjub dengan isi timbangan kebaikannya. Kenapa takjub? Karena dia merasa ketika di dunia ibadahnya pas-pasan. Tapi kenapa ini kok di luar apa? Ekspektasi. Di luar prasangka dia ini kok banyak banget. Ternyata itu adalah doa-doa yang sama Allah tidak segera dikabulkan. Disulap menjadi pahala. Allah tahu ini orang kalau langsung dikabulkan doanya mandek. Ya Ustaz, udah ya Allah, anak pengen dapat istri solehah. Sudah dapat yang mandek Ustaz doanya. Loh kan doa nggak cuma itu. Ya, masa doa cuma itu tok? Ya. Minta anak yang soleh, anak soleh minta anak kedua, terus gitu kan? Kan banyak permintaan. Ya. Allah tahu ada sebagian orang ini kalau langsung dikasih berhenti dia doanya. Maka Allah undur, Allah ulur supaya doanya tambah banyak sehingga pahalanya juga tambah banyak. Itulah bukti kasih sayang Allah. Maka harus ada keyakinan. Wa taharral awqatil fadilata. Dan dia juga mencari waktu-waktu yang mustajab. Dia cari kapan waktu yang tepat untuk berdoa. Antara adzan dengan qomat di dalam sujudnya. Setiap ada celah peluang waktu mustajab dia manfaatkan. Fala yakadu yuraddu du'a'u. Orang yang seperti ini gaya berdoanya hampir-hampir tidak akan pernah ditolak doa yang dia panjatkan, apapun doanya. Masya Allah. Ya. Baik. Iqra. وأعظم ما يعينك على الدعاء معرفتك أن زكاة نفسك بيد الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء والأمر كله له وتحت مشيئته كما قال الله تعالى بل الله يزكي من يشاء وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ما زكى منكم ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه ولم يتق شيئا من الشر يدفعه عن نفسه أي كل ذلك إنما هو بمحض فضل الله عز وجل. وقال البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينكل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. Nah, doa itu kadang-kadang seperti yang saya sampaikan, kita ini bosan. Kadang-kadang kita bosan. Buktinya bosan apa? Buktinya bosan ya berhenti berdoa. Salah satu caranya supaya kita tidak bosan berdoa, terutama yang kaitannya dengan doa tazkiyatun nafs ini, adalah kita harus meyakini bahwa kesucian jiwa manusia itu berada di tangan siapa? Allah. Makanya Allah berfirman, balillahu yuzakki may yasha. Allah lah yang akan mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Dan kita tidak tahu siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka tugas kita adalah minta kepada Allah. Orang bisa suci jiwanya, orang bisa tergerak untuk sholat. Orang bisa tergerak untuk meninggalkan maksiat. Itu semuanya adalah karena karunia dari Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh.
Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Gak mungkin kalian ada yang bisa suci. Gak mungkin. Ini ayat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, mahtada ahadun minal khalaiki li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsahu wa lam yattaqi syai'an minasy syarri yadfa'uhu an nafsihi. Orang di dunia ini kan punya dua tujuan. Mendapatkan kebaikan, terhindar dari apa? Terhindar dari mara bahaya. Pengen mendapatkan kebaikan, tidak berbahaya. Contoh, pengen sehat, terhindar dari sakit. Pengen dapat rezeki, terhindar dari kemiskinan. Pengen pintar, terhindar dari kebodohan. Itu kan tujuan manusia. Mendapatkan kebaikan, terhindar dari keburukan. Semua tujuan ini tidak mungkin akan kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan karunia dari Allah. Makanya Rasulullah SAW, sekaliber Rasul SAW. Orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang keimanannya sampai ke puncak kesempurnaan seorang manusia. Ketika perang Ahzab, sambil beliau mengangkat tanah, memindahkan tanah. Diceritakan di sini sampai warat turabu bayadha batnihi. Sampai tanah itu menutupi putihnya perut Nabi SAW. Ketika membawa tanah itu kan ditempelkan, ya, sampai kotor perut beliau dengan tanah. Sambil beliau mengangkat itu, beliau berkata, wallahi demi Allah, laulallahu mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita enggak akan bisa mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna, kita enggak mungkin tergerak untuk bersedekah. Wala shallaina, enggak mungkin kita mau sholat. Ini yang bicara siapa? Rasulullah. Rasulullah saja ngaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja berikrar bahwa dapat hidayah karena Allah, sedekah karena Allah, sholat karena Allah, bukan karena kemampuan pribadi kita. Maka keliru seandainya ada di antara kita yang menganggap saya bisa seperti ini karena saya anaknya seorang kiai. Saya bisa seperti ini karena saya sudah mondok sekian tahun. Saya bisa seperti ini karena saya ini dan itu. Bukan. Kita bisa seperti ini itu semuanya karena siapa? Karena Allah. Nah, berhubung kita tahu bahwasannya semuanya itu sumbernya dari Allah, maka mau dan tidak mau kita harus berdoa dan minta kepada Allah. Nah, فالهداية والإيمان والخير كله بيد الله وحده وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس هذا الأمر في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم ويؤكد عليه باستمرار فكان صلى الله عليه وسلم يستهل خطبه بقوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فهذا الأصل هو أعظم الأبواب لتزكية النفس فمن علم أن صلاح النفس وزكاتها واستقامتها بيد الله عز وجل لجأ إليه وأقبل على بابه ملحا عليه بالدعاء راجيا طامعا لينال منه زكاة النفس ونجاتها وفلاحها في الدنيا والآخرة. Nah, ceramah itu kan biasanya diawali dengan muqaddimah, namanya apa? Khutbatul hajah. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini muqaddimah. Sering sekali dipakai oleh Rasulullah SAW untuk mengawali ceramah dan nasihat. Apa enggak ada tujuan di balik itu? Apa itu unsur ketidaksengajaan? Atau sebagian orang mungkin berpikir apa apalane guru wetok. Orang nana liyane.
Tidak mungkin. Ini pasti ada misi di balik penggunaan khutbatul hajah dalam muqaddimah ceramah. Walaupun tidak wajib. Ya. Jadi jangan sampai nanti seorang ustadz, wah ini muqaddimah ceramahnya bukan khutbatul hajah, ini bukan salafi ini. Tapi ini sunnah. Sunnah. Salah satu misinya adalah menanamkan tadi perasaan butuh kepada Allah. Di dalam ungkapan may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa artinya? Siapa yang sudah dikasih petunjuk oleh Allah tidak akan mungkin ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang ditakdirkan Allah sesat tidak akan mungkin bisa diberi hidayah. Ini menunjukkan bahwa sesat atau hidayah semuanya di tangan Allah. Semangat atau malas beribadah itu semuanya di tangan Allah. Maka orang-orang yang sadar akan ini dan inilah yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Jadi Nabi SAW memanfaatkan setiap momen yang bisa dimanfaatkan untuk menanamkan ini. Contohnya tadi ketika lagi perang. Persiapan perang. Nabi SAW menyempatkan itu untuk mengajarkan kepada para sahabatnya. Didengar oleh para sahabatnya. Ketika akan khutbah diawali dengan seperti ini. Pagi, siang, sore. Diawali. Supaya kita semuanya sadar bahwasanya kita ini gak mungkin lepas dari Allah. Apapun kepentingan, keperluan yang kita miliki, kita gak mungkin bisa lepas dari tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita, di sini disebutkan wa aqbala ala babihi mulihan alaihi bid-du'a. Maka seharusnya kita berada terus di depan pintu Allah. Tanpa henti kita minta kepadanya. Mulihan terus menerus. Ya. Seperti yang tadi dicontohkan oleh seorang ulama tentang kesabaran siapa? Seorang anak kecil. Itu seharusnya yang kita lakukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kesucian jiwa diawali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas jam 11 seperti yang kita janjikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi sesi berikutnya pada asar kalau nggak salah ya. Kita akan masuk ke kaidah-kaidah berikutnya. Semoga Allah memberkahi majelis kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.